Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Ibu mengingatkan kembali kepada anak-anak untuk melaksanakan imbauan dari pemerintah dengan melaksanakan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan sesering mungkin memakai sabun, memakai masker saat bepergian, dan menjaga jarak. Baiklah anak-anak, Ibu tetap mengharapkan anak-anak semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun secara daring. Semoga pembelajaran berjalan sebagaimana mestinya. Mari kita berdoa dengan melakukan puja Trisanyo. Bait pertama ambil sikap amustikarana asana pranayama puja Trisanyo. Datsawitarwarenyam Bargo Dewasya Dhimahi Dhyayana Prachodayat. Santi, Santi, Santi. Baiklah anak-anak, minggu lalu kita melaksanakan pembelajaran dengan materi Yogasanas. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bab 2, yaitu Yadnya dalam Mahabharata. Sebelum pelajaran berlangsung, Ibu sudah kirimkan link kepada anak-anak untuk absennya. Silahkan anak-anak absen dulu. Buat nama, nomor absen, dan kelasnya. Ingat kirim ke link yang Ibu kirimkan. Kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu mengenai Yadnya dalam Mahabharata. Sebelum kita sampai ke pengertian yadnya, Ibu akan sampaikan dulu mengenai tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran anak-anak, yaitu 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian dan hakikat yadnya. 2. Siswa mampu mempraktikkan ajaran yadnya dalam kehidupan umat Hindu. 3. Siswa mampu menghayati hakikat yadnya dalam Mahabharata. 4. Siswa mampu mengamalkan ajaran yadnya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran mengenai yadnya dalam Mahabharata, anak-anak. Kita lanjut sekarang mengenai gambar-gambar yang ada kaitannya dengan yadnya dalam Mahabharata. Ibu tayangkan gambar-gambar, silakan anak-anak mengamati. Ya, ini Ibu tayangkan gambar 3 dulu. Silakan anak-anak amati. Yang gambar 1 ada orang yang sembahyang, ada pura di sana. Silakan anak-anak amati. Gambar yang kedua ada gambar pedanda di sana. Silakan anak-anak amati. Terus yang ketiga ada gambar pembakaran lembu. Silakan anak-anak amati. Adakah kaitannya dengan ajaran materi yang kita bahas sekarang, itu yadnya dalam Mahabharata? Itu gambar berikutnya. Ini lagi 2. Silahkan anak-anak amati. Ada yang 2 orang laki perempuan di sana. Yang payasnya itu payas agung namanya itu. Silahkan anak-anak amati. Hubungannya dengan yadnya mana itu anak-anak silahkan amati. Terus yang gambar 1-nya itu adalah ada Banten, ada sama cucu. Itu silakan anak-anak amati kemana nanti kaitannya ini. Silakan anak-anak nanti amati.
Nah, selanjutnya kita sampai ke pengertian dan hakikat yadnya. Pengertian dan hakikat yadnya, yaitu kata yadnya berasal dari bahasa Sanskerta dengan akar kata yad, berarti memuja, mempersembahkan, korban. Juga di dalam kamus bahasa Sanskerta dijelaskan, kata yadnya itu diartikan upacara korban, orang yang berkorban atau berhubungan dengan korban. Sedangkan dalam kitab Bhagavad Gita dijelaskan, yadnya artinya suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran untuk melaksanakan persembahan kepada Tuhan. Nah, dari segi pengertian di atas dapat kita simpulkan mengenai pengertian yadnya, anak-anak. Jadi yadnya berarti persembahan, pemujaan, penghormatan, dan kurban suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Itu pengertian dan hakikat yadnya, anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan sedikit mengenai tentang pengertian upakara dan upacara. Sering keliru ini anak-anak, mana yang upakara, mana yang upacara. Nah, di sini anak-anak dapat lihat ini Ibu tayangkan, Ibu jelaskan sedikit mengenai pengertian upakara. Upakara di sini adalah sarana yang diperlukan sebagai perlengkapan sebuah yadnya. Nah, anak-anak melihat di dalam pelaksanaan yadnya di masyarakat. Yadnya di dalam pelaksanaan manusia yadnya dan pelaksanaan buta yadnya sudah jelas beda anak sarananya, perlengkapannya. Anak dapat buktikan. Nah, itu sudah dapat membedakan mana yang yadnya buta yadnya, mana yang yadnya manusia yadnya. Itu ditinjau dari segi sarana. Sarana yang diperlukan sebagai perlengkapan yadnya inilah disebut dengan upakara, anak-anak. Nah, di sini pengertian upakara adalah dapat diartikan memberikan pelayanan yang ramah tamah atau kebaikan hati yang dipersembahkan dan dilanasi dengan kemantapan, ketulusan, dan kesucian hati. Itu tentang upakara, anak-anak. Sekarang tentang upacara. Supaya anak-anak bisa membedakan mana upacara, mana upakara. Nah, demikian juga di dalam pelaksanaan yadnya di masyarakat, baik itu yadnya manusia yadnya, baik itu yadnya buta yadnya maupun dewa yadnya, sudah jelas beda tata caranya, anak. Nah, tata caranya jelas beda. Nah, tata cara di sini adalah rangkaian pelaksanaan suatu yadnya. Rangkaian pelaksanaan satu yadnya inilah yang disebut dengan upacara, anak-anak. Anak dapat buktikan rangkaian pelaksanaan buta yadnya dengan rangkaian pelaksanaan dewa yadnya jelas beda. Nah, disebut dengan tata cara atau disebut dengan upacara. Nah, sekarang bisa membedakan mana upakara, mana pengertian upacara. Nah, itu anak-anak. Sekarang kita lanjut mengenai tujuan yadnya. Adapun tujuan yadnya adalah satu, untuk penyucian. Nah, untuk penyucian di sini adalah penyucian diri sendiri dan penyucian bangunan, anak-anak. Anak dapat lihat setelah selesai bangunan itu pasti ada penyucian, ada pemelapasan. Minimal ada upacara Banten Prasita Durmangala itu ya, bagi anak perempuan mungkin tahu, itu yang laki-laki mungkin enggak. Nah, terus bagi diri sendiri juga ada penyucian Prasita Durmangala, itu pasti ada. Kita nata Prasita. Terus yang kedua, untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, di sini untuk meningkatkan kualitas diri, anak-anak sering melihat di masyarakat ada upacara puintenan, ada upacara medikse. Nah, dengan adanya upacara itu sudah jelas ada peningkatan kualitas orang tersebut. Sebelumnya di upacara mewinten orang tersebut orang biasa, setelah di upacara mewinten jadi mangku umpamanya. Kalau sudah menjadi pedana sudah jelas melaksanakan upacara Dwi Jati medikse. Nah, itu kualitas. Terus tujuan yang ketiga adalah sebagai sarana atau alat untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Nah, kita membuat canang. Membuat canang maturan kita kepada Desa Hyang Widi dengan harapan mendapat keselamatan. Itu sarana, anak-anak, menghubungkan diri. Terus adanya rasa ungkapan terima kasih. Kita melakukan upacara Dewa Yadnya.
Itu dengan jelas tujuannya itu adalah merasa berterima kasih kepada beliau karena beliau menciptakan alam beserta isinya. Itu kita membuat Banten mengadakan syukuran secara niskala, yaitu ungkapan terima kasih. Nah, terus yang ketiga, untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Nah, tujuannya itu adalah supaya tidak ada percekcokan skala niskala. Itu menciptakan kehidupan yang harmonis. Itulah tujuan yadnya, anak, supaya anak mengerti apa itu tujuan yadnya. Selanjutnya ada dasar yadnya, anak. Apa itu dasar yadnya, anak? Yadnya ada dasarnya, anak, yaitu trirena. Apa itu trirena, anak? Nah, trirena adalah terdiri dari kata tri dan rena. Tri artinya 3, rena artinya hutang atau renang. Trirena adalah 3 hutang yang dibawa oleh manusia sejak lahir. Nah, semua orang ini mempunyai hutang, anak. Nah, yang disebut dengan trirena. Nah, trirena itu adalah 3, anak. Dewa rena, Pitra rena, dan Resi rena. Dewa rena adalah hutang kepada Tuhan. Kita mempunyai hutang kepada Tuhan. Seperti tadi Ibu katakan, kita mempunyai hutang kepada Ida Sang Hyang Widi karena beliau, Ida Sang Hyang Widi, menciptakan alam semesta beserta isinya. Terus Pitra rena. Pitra rena adalah hutang kepada orang tua dan leluhur. Kita mempunyai hutang kepada orang tua dan leluhur, buktinya kita hidup tidak bisa sendiri. Tanpa adanya perlindungan dari orang tua, tidak mungkin kita bisa hidup. Nah, itu yang ketiga, Resi rena. Resi rena adalah hutang kepada para maharesi. Mengapa kita berhutang kepada maharesi? Karena maharesi lah pertama kali menerima wahyu Tuhan, ajaran kita. Setelah menerima wahyu, dicatat berdasarkan ingatan sehingga kita warisi sampai sekarang ada kitab suci. Itu kita berhutang kepada maharesi, adanya dewa, adanya Resi rena. Nah, itu dasar adanya yadnya, anak. Nah, sekarang kita lanjut bagian-bagian pancayatnya. Sebelum Ibu lanjutkan, anak-anak sudah semua tahu bagian-bagian pancayatnya. Namun Ibu perlu juga mengingatkan kembali supaya anak-anak benar-benar mengerti bagian-bagian pancayatnya. Adapun bagian-bagian pancayatnya adalah 1. Dewa yadnya. Dewa yadnya adalah persembahan suci yang diaturkan kepada Sang Hyang Widi dengan segala manifestasinya. Contoh dewa yadnya yaitu dengan melaksanakan puja Trisandya, dengan melaksanakan persembahyangan purnama tilem, terus adanya piodalan di pura, baik itu dilaksanakan secara 6 bulan sekali maupun dilaksanakan setahun sekali. Itu dewa yadnya. Yang kedua, Resi yadnya. Resi yadnya adalah korban suci yang tulus ikhlas kepada guru resi. Contohnya menghormati catur guru. Ibu tekankan lagi catur guru di sini, anak-anak. Mungkin ada yang ingat, mungkin ada yang lupa. Ibu ingatkan kembali mengenai catur guru. Catur guru, pertama kita hormat kepada guru rupaka, yaitu orang tua kita. Kedua, kita hormat kepada guru pengajian, yaitu bapak ibu guru sekolah. Ketiga, kita hormat kepada pemerintah, yaitu beliau sebagai guru wisesa. Yang keempat, kita hormat kepada Ida Sang Hyang Widi karena sebagai guru swadhyaya. Terus upacara Eke Jati dan Dwi Jati. Upacara Eke Jati seperti contohnya tadi adalah mewinten. Dwi Jati adalah contohnya medikse. Itu beliau pedanda-pedanda itu melakukan upacara Dwi Jati sebelum melingih menjadi pedanda. Itu Resi yadnya, anak. Kita lanjut sekarang ke Pitra yadnya. Pitra yadnya adalah korban suci bentuk rasa hormat dan terima kasih kepada para pitara atau leluhur karena telah berjasa ketika masih hidup melindungi kita. Contohnya upacara ngaben. Anak sering melihat contoh ngaben itu adalah rasa hormat kita kepada para leluhur, itu membayar hutang kepada orang tua dengan jalan membuatkan upacara pengabenan. Terus manusa yadnya.
yaitu korban suci yang tulus ikhlas untuk kepentingan manusia secara lahir batin. Secara lahir batin di sini anak-anak, secara lahir kita melakukan yadnya kepada orang yang memerlukan bantuan. Contohnya, ada teman anak-anak sakit, ada tetangga sakit, kita menjenguk ke rumah sakit, memberi pertolongan, itu sudah termasuk manusia yadnya secara lahir. Secara batin, adanya upacara manusia yadnya anak-anak. Ada upacara potong gigi, ada upacara pernikahan. Sering anak-anak lihat di rumah orang yang hamil, minimal hamilnya 7 bulan, sudah dibuatkan upacara begedong-gedongan. Begitu lahir juga dibuatkan upacara, sampai dewasa dibuatkan upacara potong gigi, sampai pernikahan. Itu manusia yadnya. Yang terakhir yaitu buta yadnya. Buta yadnya adalah korban suci untuk para buta, yaitu roh yang tidak nampak oleh mata tetapi ada di sekitar kita. Contohnya, mesegah, mecaru, tauragung. Yang paling kecil yadnya sese anak-anak, itu mesaiban. Itu termasuk juga buta yadnya anak-anak. Demikianlah mengenai bagian-bagian panca yadnya anak-anak. Sekarang kita lanjut ke hubungan antara trirena dengan panca yadnya. Nah, tadi dikatakan dasar adanya yadnya itu adalah adanya hutang yang disebut dengan rena. Ini adalah ada trirena. Dengan demikian sekarang lihat hubungan antara trirena dengan panca yadnya. Nah, dewa rena di sini dapat ditebus dengan melaksanakan dewa yadnya dan buta yadnya. Yang kedua, pitra rena dapat ditebus dengan melaksanakan manusa yadnya dan pitra yadnya. Yang resi rena dapat ditebus dengan melaksanakan resi yadnya. Itu mengenai hubungan antara trirena dengan panca yadnya. Sekarang kita lanjut. Yadnya dalam Mahabharata dan masa kini. Sering di sini yadnya dihubungkan dalam cerita Mahabharata. Di dalam cerita Mahabharata, anak-anak, kita dapatkan di sana ada upacara yadnya dua, anak-anak, yaitu pelaksanaan yadnya, upacara sarpa yadnya dan upacara aswameda, anak-anak. Nah, di sini adanya upacara pelaksanaan sarpa yadnya, yaitu dikisahkan bahwa Panca Pandawa melaksanakan sarpa yadnya dengan mengundang seluruh raja-raja terhormat, yaitu syukuran anak-anak karena Pandawa sudah menang melawan Kurawa. Di sini mengadakan syukuran makan-makan ini anak-anak. Nah, di sana diundang seluruh raja yang terhormat. Demikian juga Brahmana itu diundang. Namun tanpa sengaja di sini karena Brahmana perjalanannya jauh, di sana makannya lahap. Drupadi tanpa sengaja ini mencela atau menghina cara makannya Brahmana tersebut. Terus di sini apa yang didapatkan atas penghinaan atau Drupadi mencela Brahmana itu? Nah, di sini Drupadi dihina oleh Dusasana, yaitu ditelanjangi pakaiannya. Terus juga ada sekarang pahalanya yang baik bagi Drupadi anak-anak, karena Drupadi pernah menolong Krishna pada saat luka. Drupadi tanpa berpikir panjang, Drupadi merobek kain sarinya yang bagus itu dipakai membalut lukanya Krishna. Sekarang dapat pahalanya. Nah, pada saat ditelanjangi oleh Dursasana itu, Drupadi tidak bisa Dursasana menelanjangi Drupadi karena pakaian itu terus semakin panjang terus tidak bisa habis-habisnya. Itu berkat bantuannya Krishna. Nah, di sini dapat kita simak hikmahnya anak yadnya dalam Mahabharata, yaitu adanya karma pala anak. Kalau berbuat baik pasti baik yang diterima. Kalau berbuat jelek pasti jelek yang diterima. Di sini diungkapkan perilaku Drupadi anak-anak. Perilaku pada saat menghina atau mencela Brahmana, dia ditelanjangi oleh Dursasana. Saat dia ditelanjangi oleh Dursasana, karena dia pernah membantu Krishna pada saat luka, Krishna
tidak segan-segan membantu Drupadi. Akhirnya Drupadi selamat, tidak bisa ditelanjangi. Nah, pesan moral sekarang kita dapatkan itu pada masa kini, yaitu di dalam melaksanakan yadnya kita diharapkan harus dengan tulus ikhlas, tidak boleh mencela dan tidak boleh ragu-ragu. Nah, itu pesan moral yang didapatkan dalam yadnya dalam Mahabharata dan masa kini, anak. Ya, kita lanjut sekarang, yaitu syarat-syarat dan aturan pelaksanaan yadnya. Di dalam pelaksanaan yadnya ini ada syarat-syarat dan aturannya, anak-anak. Adapun syarat-syarat dan aturan pelaksanaan yadnya yaitu sastra. Yadnya harus berdasarkan Weda. Srada, yadnya harus dengan keyakinan. Lascarya, yaitu keikhlasan menjadi dasar utama yadnya, anak-anak. Kalau tanpa didasari dengan keikhlasan, mungkin yadnya itu tidak akan berhasil, anak-anak. Nah, ini daksina. Daksina memerlukan dana kepada pandita, memberikan dana ini. Nanti dijelaskan mengenai daksina, anak. Mantra, puja, dan gita wajib ada pandita atau pinandita. Nasmuta atau tidak untuk pamer. Yang terakhir, anasewanam, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk makan bersama. Nah, di sini anak-anak dapat lihat pelaksanaannya kalau di masyarakat, anak-anak, pada saat kita melakukan upacara manusianya atau ngotonin dan sebagainya, kita mengundang sanak keluarga, otomatis kita menikmati makanan yang kita buat bersama. Ini contohnya anasewana, anak-anak. Kita lanjut sekarang kualitas yadnya, anak-anak. Kualitas yadnya itu menurut Bhagavad Gita bab 8, sloka 11, 12, dan 13 menyebutkan ada 3 kualitas yadnya, anak-anak, yaitu Satwika yadnya, Rajasika yadnya, dan Tamasika yadnya. Nah, yang disebut Satwika yadnya adalah apabila yadnya yang dilaksanakan sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti tadi berdasarkan sastra, berdasarkan keikhlasan dan sebagainya. Terus Rajasika yadnya, yang dimaksud dengan kualitas Rajasika yadnya yaitu apabila yadnya yang dilakukan dengan penuh harapan akan hasilnya dan dilakukan untuk pamer saja, itu disebut dengan kualitas yadnya Rajasika yadnya. Yang ketiga adalah Tamasika yadnya. Kualitas yadnya yang disebut dengan tamasika yadnya yaitu apabila yadnya yang dilakukan tanpa mengindahkan syarat-syarat pelaksanaan yadnya, hanya dimotivasi agar mendapatkan untung. Itu kualitas yadnya, anak. Sekarang kita lanjut mengenai mempraktekkan yadnya menurut kitab Mahabharata dalam kehidupan. Di sini kita melihat adanya daksina dan pemimpin yadnya. Kalau secara umum daksina itu adalah banten atau sesajen. Kalau kita di Bali, daksina adalah sesajen yang dibuat untuk tujuan kesaksian spiritual. Daksina adalah lambang yang guru atau dewa siwa dan karena itu digunakan sebagai saksi dewata. Makna kata daksina adalah suatu penghormatan dalam bentuk upacara dan harta benda atau uang kepada pendeta pemimpin upacara. Ini yang terakhir, itu dalam Mahabharata. Disebutkan tadi adanya daksina kepada pemimpin upacara atau kepada Brahmana. Itu kalau di Bali kita upacara di pura atau di Merajan, kita mencari mangku. Jelas kita membuat banten ke rumahnya Jarumangku, isi sesari seadanya. Itu termasuk daksina, anak-anak. Kalau di Bali disebut dengan prasantun, anak-anak. Banten taksu istilahnya. Ya, itu termasuk dana atau uang kepada pendeta pemimpin upacara. Itu prakteknya yadnya menurut kitab Mahabharata dalam kehidupan. Kita lanjut sekarang mengenai pentingnya daksina dalam yadnya. Nah, pentingnya yadnya dalam daksina yaitu seperti dikisahkan tadi di dalam perang Bratayuda. Nah, karena sudah menang Pandawa melawan Kaurawa, di sini Krishna menganjurkan kepada Brahmana agar menyelenggarakan upacara yadnya disebut dengan Aswamedha yadnya.
Aswamedha Yajna ini adalah korban kuda yang berfungsi untuk menyucikan secara ritual dan spiritual negara Hastinapura dan Indraprastha karena dipandang letah kotor akibat perang besar berkecamuk. Sri Krishna berpesan agar yajna yang besar itu tidak perlu dipimpin oleh pendeta agung kerajaan, tetapi cukup oleh seorang pendeta pertapa dari keturunan Warna Sudra yang tinggal di hutan. Pertama diutus sang patih untuk memohon kepada Brahmana untuk menyelesaikan upacara Aswamedha tersebut. Namun ditolak. Kemudian Drupadi diutus. Dewi Drupadi diutus. Brahmana tersebut dengan senang hati menerima dan bersedia untuk memimpin upacara tersebut. Selanjutnya, pendeta kemudian segera memimpin upacara. Namun Sri Krishna memberi isyarat kepada Pandawa, yaitu memberikan isyarat apabila upacaranya sukses. Ada ciri-ciri yaitu upacara sukses menurut Sri Krishna adanya turun hujan bunga dan terdengar suara genta dari langit. Namun apa yang terjadi anak-anak? Ternyata setelah upacara dilangsungkan tidak ada suara genta maupun hujan bunga dari langit. Sri Krishna menjelaskan mungkin tidak ada daksina untuk persembahkan kepada pendeta. Dijelaskan di sini kalau yang memiliki yajna ini tidak memberikan daksina kepada pemimpin upacara, maka yajna di sini adalah milik pendeta. Namun Drupadi cepat mengambil kesimpulan. Drupadi memberikan daksina kepada Brahmana tersebut. Dengan demikian juga tidak terjadi adanya hujan. Namun Sri Krishna memastikan adanya antara penyelenggara yajna bersikap tidak baik kepada pendeta. Dengan demikian Drupadi mengaku secara jujur pernah menertawakan Brahmana tapi dalam hati. Seketika itu Drupadi mohon maaf kepada pendeta. Setelah Drupadi mohon maaf kepada pendeta, seketika itu jatuhlah hujan bunga dari langit disertai suara genta yang nyaring. Ini pertanda yajna Aswamedha telah sukses. Demikianlah anak-anak disimpulkan oleh Sri Krishna betapa pentingnya kehadiran daksina di dalam yajna dalam hubungannya dengan Mahabharata. Kehadiran daksina yang dipersembahkan oleh yang beryajna kepada pendeta pemimpin yajna dalam upacara yajna. Gagal atau suksesnya yajna ditentukan pula oleh sikap yang beryajna. Kalau sikapnya tidak baik atau tidak tulus, maka gagallah upacara itu. Sekarang Ibu, sebelum melakukan evaluasi di sini adalah evaluasi adalah 4, yaitu penilaian spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan. Ibu berikan kesempatan kepada anak-anak untuk berdiskusi anak-anak. Ibu harapkan anak-anak selalu berdiskusi, yaitu silahkan mengajukan pertanyaan. Salah satu temannya mengajukan pertanyaan, temannya yang lain mencatat pertanyaan temannya. Nanti Ibu persilahkan anak-anak yang lain menjawab pertanyaan dari temannya. Anak-anak yang menjawab pertanyaan jangan merasa tidak tahu, jangan merasa malu. Coba, silakan. Nanti kita simpulkan bersama lewat WA group. Ibu sarankan juga kepada anak-anak untuk menambah pengetahuan. Itu silahkan anak-anak baca kembali buku pegangan anak-anak yang ada kaitannya dengan yajna dalam Mahabharata. Di samping itu, Ibu sarankan kepada anak-anak untuk mencari sumber lain, yaitu di YouTube maupun di Google yang ada hubungannya dengan yajna dalam Mahabharata. Evaluasi yang Ibu lakukan di sini adalah 4 seperti biasa anak-anak, yaitu penilaian spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Penilaian spiritual yaitu seperti biasa adalah berdoa dan puja trisanyo, berperilaku syukur, toleransi dalam beribadah. Tadi seperti di dalam puja trisanyo, Ibu dapat menilai anak-anak mengenai penilaian spiritualnya anak-anak. Mengenai penilaian sosialnya, ini di sini anak-anak dituntut kejujuran, disiplin, tanggung jawab,
santun, peduli, dan percaya diri. Dalam pengumpulan tugas, anak-anak ibu dapat nilai anak-anak, kedisiplinan anak-anak, tepat dan tidak tepatnya waktu untuk mengumpulkan tugas ini anak. Kejujurannya juga. Kadang-kadang anak-anak tidak membuat tugas, tetapi copy temannya untuk tugas temannya supaya anak-anak mempunyai tugas. Itu kejujurannya ibu dapat nilai dari segi tulisannya anak-anak. Bisa ibu lihat bagaimana nanti untuk penilaian sosialnya anak. Nah sekarang penilaian pengetahuannya anak-anak. Penilaian pengetahuannya ini ada 5 anak-anak. Nomor 1, jelaskan pengertian dan hakikat yadnya. Nomor 2, jelaskan hubungan antara trirena dengan pancayadnya. Yang 3, jelaskan apa saja nilai-nilai yadnya yang terkandung dalam Mahabharata. Yang keempat, sebutkan syarat-syarat dalam pelaksanaan yadnya. Yang nomor 5, carilah contoh nilai-nilai yadnya yang terkandung dalam Mahabharata dengan pelaksanaan yadnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu penilaian pengetahuannya anak. Nanti silakan catat soalnya, nanti jawabannya dipoto, setelah itu dikirim melalui WA ibu. Itu penilaian pengetahuannya anak. Sekarang penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan di sini anak-anak ibu harapkan anak-anak membuat sarana upakara. Yaitu bagi anak-anak perempuan silahkan pilih membuat canang sari boleh, membuat kongen boleh. Kalau yang laki-laki silahkan pilih juga membuat pancak boleh, membuat sengkui juga boleh. Nah, ibu nilai nanti dari segi anak-anak dari pertama membuatnya itu bagaimana sikap anak-anak itu pelaksanaan dalam membuat. Nanti silakan anak-anak foto hasil anak-anak kirim ke WA ibu. Nah itu penilaian keterampilan anak-anak. Itu mengenai penilaian anak-anak. Nah, sebelum kita akhiri, ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak atas kerjasamanya. Maka pembelajaran dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ibu harapkan anak-anak tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19. Ibu harapkan anak-anak tetap semangat supaya pembelajaran tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ibu mengingatkan kembali mengenai tugasnya anak-anak. Silakan anak-anak buat tugas, jangan sampai lewat waktu. Ibu kasih kesempatan sampai hari Kamis anak-anak. Gitu. Terus ibu simpulkan sedikit anak-anak mengenai yadnya dalam Mahabharata dan kehidupan sehari-hari. Di dalam Mahabharata anak-anak sudah ibu terangkan tadi adanya karma pala, yaitu dari perilaku Drupadi yang baik dibantu oleh Sri Krishna. Dari perilaku yang jelek yaitu ditelanjangi oleh Dursasana. Itu ada karma pala. Terus yang kedua pesan moralnya itu adalah di dalam melaksanakan yadnya di sini diharuskan adanya ketulusikhlasan. Itu tidak ada sifat keraguan-raguan, mencela orang lain ini tidak dibenarkan anak-anak. Nah, kalau perbuatan yang baik akan menghasilkan baik, perbuatan yang jelek akan menghasilkan yang jelek. Keberhasilan yadnya tergantung dari sikap orang yang melaksanakan yadnya. Itulah anak-anak kesimpulan sedikit mengenai yadnya, baik di dalam Mahabharata maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena waktu anak-anak, ibu akhirnya sampai di sini. Mari kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.